Berarti nggak benar ya? Yalah, mana mungkin Pak Harhat mau ngelaporin si Puji. Apa urusannya? Absen bun, iya. Bunda mau ngerokok dulu ya. Bunda mau ngerokok dulu. Aku mau ngerokok ya, minum kopi ya. Emang benar sih Puji mau dilaporin sama si Farhat? Benar ya? Enggak. Keriput bun, biarlah keriput lah. Biarlah keriput. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Benar bun. Alasannya apa? Alasannya apa? Oh ini. Alasannya apa sih Pak Harhat mau nelpon si Puji? Mengurusin apa? Lesti Kejora bun. Lesti Kejora mau dilaporin juga? Kan yang kasih info nggak jelas. Hah? Lingsir wangi lah bun. Nggak usah bahas lagi bun ah. Muak ya. Hah? Muak ya. Lama-lama aku banting TikTok ini. Kalau kita lewat, kita lihat bentar langsung itu terus beritanya. Lama-lama ribet. Coba di setting ulang deh dari TikTok gitu. Jangan kalau misalnya kita klik dia yang keluar mulu. Bikinnya emosi. Muak kali, bosan aku. Bosannya sampai ke ubun-ubun. Gak usah bahas artis punya. Iyalah gak usah lah ah. Muak aku. Jijik. Bikin stres, bikin sakit kepala, bikin stres, bikin sakit kepala, sakit mata, nggak genah. Cepat-cepat dia musim panas biar bunda jalan-jalan dulu setiap hari, lihat pemandangan. Kalian itu ya, kalian kan di Indonesia. Bunda kalau di luar negeri wajar nengok-nengok medsos karena memang gak ada hiburan. Kalian tuh kan di Indonesia. Maksudnya kurang-kurangin lah nengok TikTok kalau nggak berbobot gitu loh. Ngapain gitu? Kalau Bunda Indonesia jarang-jarang, Bunda paling nge-live. Kalau nggak jalan-jalan makan-makan. Indonesia tuh banyak hiburan loh padahalan. Kebanyakan udah malahan kalau Bunda bilang jalan ke mall nongkrong gitu loh. Udah harus dirubah. Karena kalau kita nengok TikTok pun yang ditengok yang model-model nggak genah. Ntar kita nengok ngikut komen ya kan. Ntar nggak komen disalahin. Ntar kalau kita komen disalahin ya kan. Nggak komen namanya kita manusiawi. Namanya kita manusiawi. Opini orang kan berbeda-beda. Ya kalau nggak mau dikomen nggak usah ditontonin. Otak kita udah biasa nengok TikTok, jadi mau nggak mau nengok TikTok lagi. Bunda udah nengok YouTube, nengok TikTok, balik ke Instagram, itu aja aku putar-putar di handphoneku ini. Sanggup aku diem duduk gitu, gelap-gelap gulita. Indonesia tuh banyak hiburan loh. Kalau Bunda di Indonesia tuh aman, wih melala aku. Bener, nggak bohong. Kalau misalnya Indonesia tuh Bunda jalan bebas, aduh,
Kayak Jerman, melala aku, bener. Dari rumah Ivan, jalan aku ke pasar Minggu. Gak bohong aku, gak bohong. Aku masukin rumah-rumah kampung, masuk gang keluar gang aku, gak bohong. Zaman-zaman bunda dulu, ngelaprak. Kalau sekarang udah susah. Pagi-pagi ke Ben Hill, pagi-pagi ke pasar rumput, cari lontong, enaknya. Mutarin pajak, enak bener. Zaman bunda dulu kan belum ada Facebook. Zaman bunda dulu tuh masih Friendster. Kalau kita bilang Friendster singkatannya apa gitu, apa tuh, PR apa gitu. Kenapa di zaman dulu tayangan tipis? Kenapa di ini juga? Kenapa di zaman dulu belum ada medsos merajalela? Kita semua masih nengoknya ke TV. Bulan puasa aja bunda pulang ke Medan, iya kan, nengok acara tuh sahur Olga itu kan sama Raffi Ahmad gitu. Karena kita belum ada medsos, mata kita nggak ada tujuan, paling ke TV, buka TV. Kalau sekarang udah ada medsos, sebenarnya kalau bunda bilang ya, kenapa acara TV sekarang sepi? Karena mata kita udah terbiasa nengok medsos, jadi udah nggak terhiraukan lagi. Di jalanan kita nengok itu, di mobil kita nengok itu, ya kan? Di rumah pun TV hidup kita nggak nengok TV, ya kan? Jadi bukan berarti kalau bunda kan memang di luar negeri dari tahun 2001 dari tahun 99 bunda udah di luar negeri. Jadi memang udah jarang nonton TV. Sampai ke Indonesia karena bulan puasa, bulan puasa kan bunda pulang ke Indonesia. Makanya bunda nengok acara-acara. Nah, siapa sih yang nama yang gini, yang siapa sih? Jengkelin, siapa sih? Jengkelin itu siapa tuh? Pokoknya zaman-zaman dulu yang bunda tengok yang laris manis kan, yang Olga, Jengkelin, Jupe, siapa lagi tuh? Jupe. Ya kan? Siapa lagi tuh? Kok Dewi Persik mah artis lama dia mah. Dia mah artis. Dia udah artis udah artis lama, udah artis papan atas dia. Zaman-zamannya bunda balik ke Indonesia dulu kan zamannya Jupe. Zamannya bunda di Jakarta belum ada. Belum ada Jupe, belum. Setelah kemari 2010 apa 2011 itu. Keluar tuh Jupe, ya kan? Ayu Ting Ting, ya kan? Bakwan mana bun, mana? SS bun. Udahlah, kau nggak usah bahas-bahas, nanti disentil-sentil lagi, nanti dipelintir. Ini netizen kadang-kadang suka ngadu domba jangan di medsos, di depan orang. Aku nggak takut sama siapa-siapa, cuman males ribut. Aku nggak takut sama siapa-siapa. Yang kutakutkan Tuhan. Aku takut sama Tuhan. Takut apa bunda? Takut dia murka, ya. Jadi susah kita cari makan. Seperti bangkai berjalan. Aku takut sama Tuhan ketika doa aku nggak dijabah, ya. Seperti bangkai yang berjalan. Itulah kata para ulama. Orang yang doanya udah nggak diterima sama Tuhan, udah nggak didengar, udah kayak bangkai berjalan di muka bumi.
Itu yang kutakutkan. Kalau sama orang Bunda nggak takut. Nggak ada yang kutakutkan. Takut sama Agus pun enggak. Enggak ada yang kutakutkan dalam hidup. Ngapain takut? Enggak ada yang kutakutkan dalam hidup. Takut enggak sama enggak, takut kadang bukan takut. Terkadang kita menghargain sehingga kita nggak mau cari ribut. Gitu. Kalau Bunda nggak takut sama siapapun, tapi Bunda menghargain. Kalau kelewatan baru. Hidup nggak mau cari masalah, ya. Hidup nggak mau cari masalah. Kalau udah kelewatan, baru. Kalau mau ribut jangan di negara kita sendiri. Ketemuan di negara lain. Gitu. Yuk kita ketemu di mana yuk gitu. Di Filipina, di Jerman, ayo gitu. Adu duel, itu baru puas. Ya. Di Indonesia kan berani karena banyak pengacara. Tanpa pengacara coba. Adu duel. Di Jerman, di Belanda, di Paris. Lihat Bunda kemana-mana. Mana ada Bunda disentil. Karena negara orang. Coba aku disentil. Siapa berani nyentil aku di luar negeri? Bukan negara aku. Adu jotos lah kita di sini. Kalau mau sebenarnya mental orang yang berani-berani itu adalah orang mental yang udah keluar negeri. Udah merantau ke negeri orang. Disitulah mental kita baru kita tahu. Kita mental kambing apa mental macan. Karena kita di negara orang. Siap mati. Nah kalau negara sendiri mah ngapain? Bunda gak mau. Kalau di negara orang baru Bunda mau. Kalau Bunda gak suka ribut-ribut di medsos. Janjian ketemu gitu. Yuk kita ketemuan yuk. Di Belanda ayo. Udah datang gue jabanin. Tonjok-tonjokan ya. Jangan ada yang bela ya. Baru. Duel situ. Ya. Kalau bisa sambil berenang. Berenang di sungai Belanda. Tuh. Iya kan. Benapin langsung. Dalam air. Itu baru mentalnya hebat. Mau perempuan silahkan. Ya. Adu jotos gak pandang kelamin. Yang penting mulutnya kita ajar. Gitu. Kok di Eropa gitu. Ya. Di Eropa Bunda udah zaman dulu udah puas. Nggak puas berantem di restoran, ngelabrak, nggak puas. Ketemu orangnya labrak, berantem. Begitu. Ya. Kalau di Jerman begitu. Supaya kita dihargain. Banyak mulut. Tunggu kapan arisannya. Gimana arisannya dia? Samperin. Kalau Bunda gitu. Makanya kalau Bunda di Jerman, orang gak berani ngomongin Bunda. Kenapa? Karena di Jerman. Kedengaran telingaku, aku disamperin. Ngomong di mana? Datengin. Gak ada waktu pakai ngebalas. Gak ada waktu. Pakai handphone gak ada waktu. Buat Bunda gak ada waktu. Ketemu langsung. Ya, kuancam. Kau jangan macem-macem ya. Aku dengar kau misalnya ngomongin siapa, ngomongin Bunda gitu. Aku tunggu kau. Gitu. Ketemu di mana? Di konsulat, di KBRI, datengin samperin. Kemarin gue denger lu ini ya, ini gue gitu. Kapan? Pas di sini gitu.
Nggak ada kok. Ada orang itu yang ngomong itu. Oh gue ngomong ini ya baru situ, itu namanya mental kita mental macan, mental gunung berapi. Kalau bunda gitu. Tanya deh sama Tete Ubed, perangai bunda di Jerman. Tanya deh. Tete Ubed tahu benar itu. Dia tahu bunda segalak apa di Eropa. Makanya bunda kalau kemana-mana, tapi bunda jarang ribut. Jarang aku ribut sama orang. Gak suka ribut aku. Aku lebih suka dengan dunia bunda sendiri. Dari zaman ke zaman. Jadi kalian melihat bunda sekarang ini sama 30 tahun yang lalu. Gak ada bedanya. Di Indonesia juga begitu.